Wis, ya Pak Wis ini adalah Pembimbas Muda Sumatera Selatan beserta dengan rombongan. Ada Sugeng, ada Pak Chandra dan juga Sandi, staf dari Muda. Dan juga selamat datang pada Chandra Cahaya Ketua RI. Selamat datang pada pengurus FAUB Riau. Aku di sini lah. Ada wakacung tak maju dikit. Lagi kau tuh wakacung. Oke. Jadinya karena ada acara peringatan 2 tahun, jadi sebagian wajibnya sedang berdoa di Kinara. Dan juga selamat datang sebagai penghormat Sarkowi dan juga penghormat yang di Kinara pada Selamat. Dan juga selamat datang pada Ferry dan Indonesia Mandiri semuanya, selamat datang. Terima kasih. Nah, ini selamat datang Pak Udi dan Pak Ismanto dari pengurus FAUB juga. Silakan Pak. Jadi acara malam hari ini adalah kunjungan silaturahmi yang sudah tertunda sejak 2020 karena pandemi COVID. Dan sebenarnya adalah agenda dari Pembimbas Muda yang untuk silaturahmi ajang sana ke daerah-daerah termasuk Kota Lubuk. Dan kali ini pada kesempatan yang berbahagia ini, Pak Wis beserta rombongan berkesempatan hadir dan bersilaturahmi bersama. Dan juga menjalankan penghargaan pada beberapa tokoh agama di Kota Lubuk yang seharusnya diserahkan pada saat tahun 2020 yang lalu. Dan kita mulai acaranya. Kami persilahkan pada Bapak Chandra Cahaya selaku Ketua MDI untuk memberikan sambutan pada kesempatan yang berbahagia ini. Silakan Pak. Selamat malam pada rekan-rekan sesama yang berkumpul. Terlebih dari itu, pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada kami Majelis Budaya Indonesia untuk menyampaikan pembuka di acara ini. Kepada yang kami hormati Pak Wis beserta rombongan mewakili para pembimbas, dan kepada rekan-rekan dari FAUB, keluarga besar Vihara Bajra Selampari, kemudian dari teman-teman dari Aditya Maitreya dan rekan segama dari pada STI yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu karena jujur ini pertama kali saya sebagai ketua MDI untuk bisa bertatap muka dan berkenalan langsung. Mungkin tidak sempat bicara dengan Pak Wis dan yang lainnya, tapi kami berterima kasih atas kunjungan Pak Wis dengan kami juga teman-teman yang ada di Kota Lubuk Linggau, teman-teman selama yang telah mau berkumpul di kampung kerukunan ini, sehingga pada tujuan dari kampung kerukunan dibentuk menjadi suatu wadah untuk pertemuan kita semua tanpa kita minta latar belakang kita. Jadi dalam hal ini semoga apa yang menjadi agenda daripada pembimbas kami harapkan bisa disampaikan kepada kami dan bisa berbagi kepada kami yang di Kota Lubuk Linggau, sehingga kami semua bisa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan visi dan misi daripada pembimbas ini sendiri. Saya rasa hanya ini yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Pak Chandra Cahaya, Pak Wiwi yang telah menyampaikan kata sambutan. Berikutnya kata sambutan dari Waludi Kota Lubuk Linggau. Mas Sarkowi.
Ini baru kan? Baik, kalau nya ada Pak Desanya. Baik, saya mewakili Walubi Beliau. Selamat datang pada Pak Wis, Pak Chandra Cahaya, dan semua teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Terima kasih atas kehadirannya. Tujuan kita malam hari berkumpul adalah bersilaturahmi yang biar kita semakin baik. Kali silaturahmi kita, kali persaudaraan kita, seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa kampung kerukunan ini dibentuk juga tidak melihat latar belakang kita berbeda agama. Jadi bukan hanya berbeda sekte di Buddha saja, tapi berbeda agama. Nah, di sini ada wihara, ada kelenteng, ada langgar, ada gereja. Makanya di mereka datang meninjau dari Sumatera Selatan dan mereka menetapkan daerah ini Jalan Riau sebagai kampung kerukunan. Jadi di Indonesia banyak, dan salah satunya di Sumatera Selatan hanya ada 2, di Lubuk Linggau dan Oku. Ini berbahaya sekali. Kita di Lubuk Linggau ada sebuah tempat namanya kampung kerukunan. Dan semoga kita di sini ya, bukan hanya saya mau Walubi saja, tapi kita semua umat Buddha di Lubuk Linggau bisa rukun, bisa kompak. Jadi tanpa membedakan majelis-majelis diri kita, tetap harus bisa bekerja sama dengan baik, saling menghargai, saling toleransi. Walaupun kita cara kebaktian kita, cara bakti Buddha kita berbeda, tapi tujuan kita sama, yang sama Buddha. Jadi kita tetap sama. Tujuan akhir kita adalah mencapai nibbana yang sempurna. Baik, itu saja. Berikutnya mewakili kata sambutan FOB Pak Jum, ya silakan Pak Jum sebagai Pak Jum, biasa sudah bicara di depan. Atau Pak Rudi, ya silakan Pak Rudi. Selamat malam, selamat sejahtera kita semuanya. Selamat datang Pak Wis. Pak Wis apa? Pak Wis Wadas ya, dari Kabupaten Buddha Sumatera Selatan. Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kita pada hari ini kita berkumpul bersama dalam acara silaturahmi bersama Buddha yang dari Sumatera Selatan, Pak Wis. Dan saya mewakili Ketua FKUB. Kebetulan Pak Ismo Rijal ini dihubungi dari tadi nggak kontak, tapi sudah saya sampaikan bahwa kita hari ini ada pertemuan silaturahmi dengan umat Buddha yang ada di daerah ini. Intinya kami dari FKUB menyambut baik silaturahmi ini karena dengan silaturahmi kita bisa saling kenal, saling menjaga kerukunan Kota Lubuk Linggau, di mana FKUB adalah forum kerukunan umat beragama. Jadi umatnya yang kita rukunkan, Pak, bukan agamanya. Kalau agamanya kan masing-masing ya. Kalau umatnya kita wajib rukun. Makanya di sini kita pernah di 2020 kita canangkan kampung kerukunan, Pak. Karena memang waktu itu dari Sumsel, dari rumah Sumsel itu menunjuk kita pada Lubuk untuk mencarikan tempat menjadikan sebuah kampung sebagai ikon Lubuk sebagai kampung kerukunan. Di sini memang kalau di tempat-tempat lain memang ada juga, cuma yang lengkap itu di sini Pak, di Jalan Riau ada langgar atau musola, ada gereja Maranatha, ada wihara. Di sini ada tiga wihara dan 1 kelenteng. Makanya kita ikonnya di sini dan sikap diresmikan sama wali kota Riau. Dan anggaran juga sempat turun, dan kita dengan adanya kampung kerukunan ini kan kemarin sempat Pak Heri datang ke sini, kita minta kalau bisa tiap tahun anggarannya, jadi kita bisa bikin kegiatan yang untuk masyarakat sini lebih mengakrabkan diri, jadi bisa saling toleransi, saling bekerja sama dengan kegiatan apapun. Nanti waktu itu ada inisiatif mau bikin arisan umat beragama yang ada di Jalan Riau ini. Nah itu mungkin bilang mungkin untuk anggaran selanjutnya kita juga
koordinasi, terus Pak Manto juga dari koordinasi konfederasi. Pak Jumarno ini di wakil sekretaris Pak, dan Pak Tarunus ini bagian perizinan. Ya, kita koordinasi dan perizinan, dan Pak Wadi juga bagian koordinasi dan perizinan. Jadi untuk pengajuan rumah ibadah itu kita ada divisi khusus untuk menangani itu. Kita ada Pak Kunci, perizinan, divisi sosialisasi, divisi organisasi dan konsolidasi, dan divisi bangun kita ada. Mungkin nanti kita sambil jalan ada beberapa pertanyaan kalau kita saling ngobrol bersama terkait masalah hubungan kita beliau dan siap membantu dalam rangka mendukung standar itu ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat malam. Selamat berguna. Terima kasih Pak Rudi. Beliau ini salah satu punya radio Citra FM di Simpang Priok, ini ownernya. Baik, berikutnya kita persilakan dengan hormat ada sambutan dari Pak Wis sebagai pembina pemuda Sumatera Selatan. Silakan Pak Wis. Selamat malam, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Pengurus KUI Kalipiga. Pada hari ini saya benar-benar luar biasa dalam menjabat 2019 sampai dengan hari ini Pak. Belum pernah ikut kegiatan Lima Sutra itu dihadiri oleh KUI. Nah, ini apresiasi yang luar biasa. Pesan yang seperti ini nanti saya akan sampaikan dengan Pak Kandi supaya bisa ditularkan di kota kabupaten yang lain. Luar biasa, luar biasa. Saya hormati juga Ketua Warubi, saya hormati Ketua MBI, saya hormati Ketua Sudatan, kemudian di sini ada juga Ketua Daerah Kasabar Damaratana, kemudian yang saya hormati juga dari kita Tridharma, kemudian dari Mapan Bumi, kemudian ada Suhu Dewi di sini, ada Pak Chandra, dan yang terhormat juga kepada Ibu Bapak sebagai tokoh-tokoh yang menjadi penggerak untuk kerukunan yang ada di kampung kerukunan ini. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Yang pertama-tama saya memberikan apresiasi luar biasa, ya, memberikan apresiasi yang luar biasa karena apa? Kebanyakan Bapak kami biasanya monitoring itu yang selalu ketemu dengan langsung Madu Dajjal. Makanya saya agak kaget juga bisa didatangkan oleh Ketua Warubi kepengurusan FKUB. Nah ini saya pikir sesuatu yang memang nggak pernah saya ikuti Pak, ya. Dan satu lagi, kalaupun saya berdiri tadi terlalu formal kali, karena kita ada bahasa tadi Pak Sekjen, bahasanya silaturahmi. Nah, kalau udah silaturahmi itu bagi saya duduk di sini lebih silaturahmi, ya. Kalau berdiri, apalagi tadi udah pakai podium, udah mantap betul itu, bukan silaturahminya di situ. Jadi saya pikir saya duduk seperti ini lebih menikmati kebersamaan kita. Ya, jadi bapak-bapak, kedatangan kami di sini memang rasa kerinduan, Pak. Ya, rasa kerinduan setelah 2 tahun, ya, setelah 2 tahun itu kita tidak pernah datang kemari lagi. Walaupun saya datang ke Lubuk Linggau ini sudah 3 kali, Pak. Ya, 3 kali termasuk bersama dengan Pak Dirjen. Pada saat mungkin kita ya lagi meninjau, lagi melihat salah satu tempat ibadah kita, ya, salah satu tempat ibadah kita. Nah, tapi itu sudah hampir selesai. Pengertian hampir selesai di sini adalah kami menganggap pekerjaan itu memang perlu ada keseriusan dari pemerintah setempat, juga pemerintah yang ada di kami provinsi, ya, kami provinsi. Tapi kami
yakin sekali dengan ada model kerukunan yang ada di Lubuk Linggau ini, saya kira mungkin segala sesuatu dapat dikomunikasikan, ya, dapat dikomunikasikan. Ibu bapak sekalian, di Pemimas Buddha itu sepertinya hampir sama Pak modelnya kita. Di Pemimas Buddha semenjak saya datang ke Sumatera Selatan, setelah saya dipindahkan dari Aceh Pak 12 tahun, itu saya punya moto atau visi misi saya itu adalah taat, rukun, dan harmonis. Taat, rukun, dan harmonis. Jadi setiap saya turun ke lapangan Pak, jadi yang saya sampaikan slogan itu hanya itu, taat, rukun, harmonis. Jadi taat, rukun, dan harmonis moto saya itu Pak, sepertinya lebih kena sekali di Lubuk Linggau ini. Kenapa? Saya melihat ini ketua MBI Pak. Saya tahu persis MBI dengan Walubi itu saudaraan mereka Pak. Kalau Pak Ijen itu selalu bilang, kalau Permabudi itu saudara muda, sedangkan Walubi itu saudara tua. Ya, jadi bisa dikumpulkan di sini. Ini sangat luar biasa Pak. Jadi moto saya itu yang taat, rukun, dan harmonis lebih bisa jadi modelnya di sini ketimbang di Palembang atau di tempat-tempat yang lainnya. Ini bisa jadi nilai corong saya Pak. Ya, nilai corong saya. Kenapa? Penting sekali dan sangat bermanfaat sekali Pak. Kita itu duduk bisa seperti ini. Saya katakan kenapa kita bisa duduk seperti ini sangat nikmat, sangat luar biasa. Pengalaman saya di Aceh Pak. Di Aceh itu kalau kita Pak, kalau nggak ngopi itu nggak keren katanya Pak. Ya, kalau kita nggak duduk warung kopi itu Pak, itu kita nggak gaul Pak. Jadi kita tetap harus berbaur dengan mereka. Nah, saya dapatkan di situ Pak adalah silaturahmi. Bukan masalah dengan kopinya. Dengan duduk kita bersama di situ, maka yang jauh menjadi dekat. Yang punya masalah dapat diselesaikan. Ya, dapat diselesaikan. Jadi itu yang paling berharga yang sering saya dapatkan pada saat saya turun ke lapangan memberikan pembinaan dan pelayanan. Penekanannya adalah apa? Kita penting rukun, kita penting harmonis, dan yang terpenting juga kita penting taat. Karena apa? Karena kita berada di negara Republik Indonesia. Jadi segala sesuatu, ketiga hal ini pasti tetap bersama kita. Ya, yang taat, yang rukun, yang harmonis. Apalagi di sini dikatakan kampung kerukunan. Ya, kampung kerukunan ini sangat luar biasa. Tapi saya agak takut juga nih kok. Ya, takut-takutnya ini kok Pemimas Buddha kok bisa ada orang yang pakai peci-peci nih. Harus nanti kita klarifikasi Pak di kantor ini kan. Nah ini Pak Pemimas kok sudah mulai masuk menyiarkan ke yang pakai peci-peci katanya. Nah artinya di sini Lubuk Linggau adalah luar biasa. Yang luar biasa. Jadi di tempat wihara ini juga kita bisa melakukan apa? Melakukan silaturahmi. Nah kemudian ibu bapak sekalian, di Kanwil itu sudah banyak gerakan-gerakan yang sudah kita lakukan. Terakhir ibu Bapak Herman Deru itu pernah mengkukuhkan. Nah kalau di sini kan kampung kerukunan. Kalau di Sumatera Selatan itu Pak Herman Deru pernah mengkukuhkan yang namanya tokoh penggerak moderasi beragama. Ya, jadi semua agama itu dikukuhkan oleh Bapak Herman Deru. Tapi beliau sebagai pelopornya, ya, beliau sebagai pelopornya. Nah, ibu bapak sekalian, tokoh penggerak moderasi beragama itu juga ada, Pak. Jadi dari yang dikukuhkan oleh Pak Gubernur itu, ya, yang hadir itu dua, satu namanya Suhu Dewi, satu lagi Pak Chandra. Pak
Chandra takut Pak pakai selempangnya Pak, karena yang lain nggak pakai nanti ya kan dia merasa nggak enak. Nah, jadi Pak yang Mandiri itu menyempatkan kita itu selempang dengan nama tokoh kerukunan. Nah, tokoh kerukunan itu Pak yang beragama Buddha itu beliau ini berinisiatif. Pada saat itu ada nota kesepakatan. Ada nota kesepakatan 4 menteri dengan 2 gubernur tentang pemanfaatan Candi Borobudur. Nah, jadi tokoh-tokoh ini Pak, ya. Nah, ini boleh dicontoh nih Pak. Nanti bisa ngajar nih dari FKUB bisa apa? Kalau kita mungkin Dharma Yatra, mungkin kawan-kawan wisata religi, ya, ke Candi Borobudur. Penguatannya nota kesepakatan itu. Nah, artinya di sini menguat. Nah, kita Pak pada saat itu kita audiensi dengan Pak Gubernur. Kita meminta beliau melepas tokoh-tokoh penggerak moderasi untuk kalau mungkin istilah di agama Buddha itu Dharma Yatra. Tapi mungkin kalau di Muslim itu istilahnya nehaji, ya. Tapi nanti mungkin kalau kawan-kawan tidak ada unsur nehajinya, hanya lihat wisata religinya aja. Nah, yang mungkin Pak Wandi dan kawan-kawan boleh mereka istilahnya Dharma Yatra. Ya. Nah, kita programkan itu Pak sifatnya tingkat provinsi dan tingkat kota. Ya, tingkat provinsi dan tingkat kota. Tingkat provinsi sudah berjalan. Itu tepatnya tanggal 12 sampai dengan 14 Juli yang lalu. Dilepas oleh Pak Gubernur Sumatera Selatan, disambut oleh Pak Ganjar Jawa Tengah. Ya, itu di Jawa Tengah. Nah, kemudian setelah provinsi melakukan, ditindaklanjuti oleh kabupaten kota yang menjadi pemecah rekor pada saat itu Pak Oki Pak. Oki ini baru-baru Pak. Tanggal 9 sampai dengan tanggal mereka perjalanannya 14 Pak. Tapi inti acara itu tanggal 9 sama tanggal 10. Nah, itu dilepas oleh wakil Bupati Oki. Ya, disambut oleh Kakak Kemenak yang ada di Magelang. Jadi levelnya itu provinsi dengan level kota. Nanti di sini boleh dirancang itu Pak Wandi. Jadi kekompakan, keakraban, kebersamaan kita yang ada di Lubuk Linggau ini, umat Buddha boleh berpikir tentang Dharma Yatra. Dekati Pak Bupati, dekati Pak Wali Kota untuk paling tidak mendapatkan anggaran untuk bisa pergi ke sana. Ya, lepas juga oleh Pak Apa. Nah, bapak-bapak kita ini bisa sebagai peninjau. Ya, bisa, ya boleh Pak, ya kan? Lihat mereka ini beribadah bagaimana. Oh, seperti ini Pak. Bisa menjadi perbandingan. Termasuk mungkin dari wali kota bisa dilibatkan. Itu boleh diprakarsai oleh kawan-kawan. Bisa juga dicetuskan oleh apa? FKUB. Bisa juga dicetuskan oleh FKUB. Nah, kemudian Ibu Bapak, proses ini itu pencetusnya adalah kita Sumatera Selatan. Jadi wilayah lain itu mereka belum terpikir menggerakkan. Hanya di Sumatera Selatan itu sudah mulai ngambil langkah dan sikap mengikuti nota kesepakatan daripada 4 menteri dan 2 gubernur. Jadi kita ini sudah apa? Sudah menjadi pionir. Ya, sudah menjadi pionir kita untuk masalah pemanfaatan candi agama Buddha yang ada di Jawa Tengah. Nah, ini boleh dijadikan program juga untuk yang kita yang ada di sini. Nah, kemudian selanjutnya Ibu Bapak, kedatangan kami di sini juga amanah dari Dirjen Dimas Buddha yang tertunda, harusnya bisa diserahkan piagam penghargaan kepada tokoh-tokoh kita yang ada di Sumatera, yang ada di Lubuk Linggau, yang tepatnya pada 2020 yang harusnya kita bisa serahkan Bapak, itu tertunda dikarenakan kita bahasanya mungkin diuji Pak ya, bahasanya mungkin dicoba.
dalam kondisi COVID kita. Nah, mudah-mudahan waktu memang berubah, terus kita mengalami perbaikan-perbaikan sehingga pada hari inilah kami berpikir mungkin hari yang baik bisa ketemu dengan bapak-bapak. Tapi jujur sekali, saya sangat senang, sangat bangga sekali dilibatkan oleh bapak-bapak yang ada di pengurus KUB ini. Luar biasa nih Pak Wandi dan kawan-kawan. Nah, kalau boleh pun nanti untuk tokoh penghargaan ini dilibatkan salah satu bapak kita ikut menyerahkan. Ya, jadi supaya bukan kami saja, tapi nanti bapak-bapak boleh menyerahkan sebagai simbol ini kekuatan yang dahsyat yang ada kita di Lubuk Linggau ini. Dan terakhir pesan saya kepada kita khususnya umat Buddha, pertahankan yang baik ini. Jadikan ini model bisa untuk kota kabupaten yang lainnya. Ya, karena ini sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa. Saya berpesan juga, Pak, kalaupun nanti bapak-bapak pergi ke kota kabupaten yang lainnya, siarkan ini. Ya, karena ini harganya mahal nih. Ya, mahal sekali. Ya, seperti saya katakan, saya punya moto taat, rukun dan harmonis itu, Pak. Itu mahal juga, Pak. Tapi kelas Buddha. Kalau kayak Bapak sudah kelasnya kelas 6 agama. Jadi kalau disiarkan ke kota kabupaten yang lainnya pun mereka bisa studi banding. Ya, bisa studi banding ke Lubuk Linggau, pasti kan mereka bertanya-tanya, ada apa rupanya di kampung kerukunan itu. Dan itu Pak bisa menjadi evaluasi kita nantinya. Karena kalau orang peneliti sudah mulai masuk ke kampung kerukunan, itu dari aspek banyak Pak nanti akan ditelitinya. Maka nanti akan muncul rekomendasi-rekomendasi, akan muncul nanti asumsi-asumsi, ya kan? Nanti akan muncul nanti hipotesis-hipotesis, ya kan? Ada yang mengatakan, oh ternyata tanda kutip rupanya kampung kerukunan itu, ya. Oh ternyata banyak kali nanti penelitian-penelitian sehingga apa? Itu memperkaya kekuatan kampung kerukunan. Karena apa? Saya di Kementerian Agama, ya, itu sangat rindu, sangat butuh dan diperkuat, perlu dibantu yang namanya kerukunan. Adakah tadi saya simak siapa? Mungkin Bapak yang ngomong itu ya. Kita tidak berbicara masalah kaidah, ya Pak ya. Tapi kita berbicara tentang kebersamaan, kerukunan umat, ya. Persis Pak, di Aceh seperti itu saya. Kalau cerita tentang agama, itu saya lebih banyak diam. Nah, kalau cerita tentang kerukunan, kebersamaan, itu jauh lebih hebat. Dan saya sedikit memberitahukan tentang Aceh. Selama ini kita selalu menganggap Aceh itu kejam. Tidak demikian. Ya, Aceh itu benar-benar humanis, orang yang baik, orang yang rukun, orang yang harmonis. Ya, media terlalu apa ya Pak? Terlalu mengekspos dari sisi yang jeleknya saja. Bapak datang buktikan perkara ini saya beragama Buddha nih Pak. Yang ngomongin beragama Buddha, tapi berbicara tentang Aceh Pak. Yang mayoritas itu Muslim. 12 tahun saya di sana Pak. Belum pernah ada tegores di sini Pak. Ya, belum ada pernah terganggu. Hidupnya damai dan bahkan saya berani katakan Aceh itu tenang, nyaman, aman Pak. Saya masuk ke Palembang, orang udah harus berpesan, Pak Wis, hati-hati gitu ya. Itu Pak, masuk ke Palembang tuh. Saya pikir kok apa ini maksudnya bahasanya hati-hati ya. Kalau di Aceh Pak, saya pulang jam 12, pulang pagi, motor taruh depan, mobil taruh depan, itu nggak pernah terganggu Pak. Tapi katanya kalau di Palembang, jangan coba-coba katanya. Jadi saya pikir, oh, berarti tingkatnya tidak sama seperti saya di Aceh. Ya,
Jauh sekali, Pak. Jauh sekali. Ya. Itu kenyataan saya dapatkan di Aceh. Tapi yang dahsyatnya di Palembang atau di Sumsel ini, Pak, hadiahnya saya rambut saya ini, Pak. Tambah putih, Pak. Di sana happy, tenang, selalu mendengarkan suara-suara Tuhan. Di sini memikirkan umat, Pak. Ya, memikirkan umat dengan slogan saya tadi itu, Pak, taat, rukun, dan harmonis. Karena pasti bapak-bapak yang di FKUB ini tahu persis, di setiap umat tetap ada yang namanya nakal atau keras-keras sedikit. Ya, tapi tetap ibu bapak, visi dan misi kita untuk membuat kita rukun dan harmonis itu terus kita suarakan. Kita suarakan, karena itu jauh lebih baik, jauh lebih mahal ketimbangan kita ketidakharmonisan. Saya kira ini ibu bapak, terima kasih atas perhatiannya dan apresiasi saya juga kepada pengurus FKUB. Saya berdoa juga kepada Tuhan, kita semuanya diberkati, diberikan kesehatan, umur panjang, sehingga silaturahmi ini tidak terputus sampai di sini. Ini suruh Pak Chandra, Pak Santi, Pak Johan.